Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati kesepuhan juga para DKM Masjid Jami Al Barokah, para bapak jemaah pengajian Masjid Jami Al Barokah yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan diiringi dengan nikmat sehat walafiat, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu thalab ilmu. Mudah-mudahan melalui thalab ilmu ini, satu, kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan di mana-mana kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal yang membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabi'in, termasuk kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita masih surat Al-Baqarah, itu ayat 230. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in kanna an yuqima hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyinha liqaumin ya'lamun. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw tasarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi hujuwan wa tadhkuru ni'matallahi 'alaikum واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
menolak ya sejauh suami hak akan istri. Fala tahillu setelah tolak 2 berarti tolak 3. Fala tahillu maka tidak halal lahu kepada sejauh suami min ba'du dari setelah tolak 3 ya. Hatta tangkiha sehingga menikah ia sejauh jauhan akan suami gairah selain suami yang pertama dulu. Fa'in talaqaha maka jika menolak dia sejauh akan istri, yaitu akan tolak bayar ajal jusani maksudnya suami yang kedua. Fala junaha maka tidak halal alaihima kepada jauh dan jauhnya ayat raja'a agar kembali ya si jauh dan jauhnya injona jika menyangka ayyuhima agar mendirikan ya si jauh dan jauhnya hududullah akan had-had Allah wa tilka yang telah disebut itu hududullah yaitu had-had Allah bainahuma ya yubayinu yang telah yang menjelaskan Allah hak kepada hudud li qaumi ya'lamun yaitu untuk kaum yang tahu atau yang berpikir. Wa idza taraktumun dan apabila menolak kalian semua an-nisa akan istri fabalagna maka kemudian sampai ya si nisa ajalahunna akan idah itu si nisa fa'amsikuhunna maka harus menahan atau kembali gitunya ia si jauhunna akan jauh akan nisa bimaklukin dengan cara yang baik awsariruhunna ataupun memasrahkan kalian semua hunna akan si nisa istri bimaklukin dengan cara yang baik wala tumsiku dan jangan menahan kalian semua hunna akan istri dirorot karena memberikan mabara atau memadaratkan lita'taru karena untuk mengerjakan idah wa mayyaf'al waman dan barang siapa yang mengerjakan yasiman dalika kepada yang disebut pakon zolama maka zolim yasiman nafsahu akan dirinya siman. Nah kemarin bahwa wa may yata'adda hududallah barang siapa yang melampaui batas atau melampaui had-had Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Sebab hidup dalam dunia itu kita semuanya pasti ada aturan ya. Dalam Islam semuanya ada aturan. Dalam hal makan, dalam hal pekerjaan itu ada pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan. Ya semacam mencuri itu kan dilarang oleh agama. Korupsi dilarang oleh agama. Kan begitu, jadi tidak semuanya. Dan yang kedua semacam makanan, tidak semuanya makan itu haram. Tidak ada yang dilarang oleh agama. Seperti apa? Daging babi itu halal. Bahkan Al-Quran memerintahkan bahwa kita makan harus halalan thayyibah. Sudah halal baik, gitu ya. Nah ini walaupun halal kalau memang tidak baik untuk kesehatan jangan dimakan Pak Sayuti. Jangan walaupun halal. Kalau memang akan mengganggu kepada kesehatan kita berarti itu tidak baik. Makanya Al-Quran menganjurkan makanan itu di samping halal juga thayyib, bagus untuk kesehatan kita. Itu orang misalkan nih kangkung halal, tapi kalau bagi orang yang memiliki penyakit asam urat, thayyib nggak kira-kira? Nggak thayyib, tuh kan? Nggak bagus. Nah itu makanya di samping halal juga harus thayyib, halalan thayyibah, halal bagus. Nah ini itu makanan. Jadi itu ada had-had Allah, gitu ya. Maka di sini seperti ini kan silakan halal nikah, tapi untuk jinak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah melarang? Tadi karena memadaratkan kepada orang. So, ayo. Dan yang kedua itu akan menjelekkan kepada turunan. Itu 7 turunan. Itu bahayanya. Ini makanya tadi
Makanya nikah silakan halal, bagus nikah, apalagi kita nikah untuk ibadah. Makanya misalkan kalau kamu ingin kaya kata Rasul, nikah, insya Allah. Kalau kamu ingin kaya, menikah, insya Allah. Soke, ya itu Rasul. Jadi menikah. Nah makanya untuk zina itu hak Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran, la taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati kepada zina. Pak Ustaz, yang dilarang Al-Quran itu kan mendekatinya. Bagaimana kalau zinanya? Oh, mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi zinanya. Seperti ada pengumuman, dilarang merokok di area pom bensin. Itu merokok saja dilarang. Bagaimana kalau membakar pom bensin? Ayo coba. Ya, nah itu seperti mendekati saja sudah dilarang oleh Allah, apalagi kalau jinahnya. Nah ini maka silakan, itu hak Allah, batas-batas Allah, gitu ya. Nah ini makanya barang siapa yang melampaui hak Allah, batas-batas Allah, faulaika humuz zalimun, dia termasuk orang-orang yang zalim. Nah itu, ya. Nah ini, jadi kalau orang yang melampaui batas, makanan yang dilarang oleh Allah kita makan, itu pasti ada dampak negatifnya untuk diri kita. Pasti itu, ya. Ini macam riba dilarang oleh Allah. Ahalallah al-bai'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan jual beli, tapi Allah sudah mengharamkan riba. Kalau kita makan pasti ada dampak negatifnya untuk pribadi kita. Nah itu, ya. Zina sudah dilarang oleh Allah, dilaksanakan itu pasti ada dampak negatifnya untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Nah itu. Jadi segala sesuatu apapun yang telah dilarang oleh Allah itu jangan sampai dilakukan. Walaupun perbuatan itu memang, ya, menurut akal kita akan membuat kita mager, tapi kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Saya kasih contoh dulu, siapa? Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah disuruh untuk menyembelih putranya Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Kira-kira perbuatan itu memadaratkan kepada orang? Memadaratkan, tapi karena itu perintah Allah, laksanakan. Tuh kan, tapi alhamdulillah kalau memang perintah Allah tidak ada yang memadaratkan kepada hambanya. Itu Allah sedang menguji sampai di mana cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dulu Nabi Ibrahim sampai ditanya, hai Nabi Ibrahim, kenapa kamu sampai dijadikan Khalilullah, kekasih Allah? Jawab Nabi Ibrahim, lihat di dalam kitab Nasoihul Ibad cuma ada 3 simpel jawabannya. Yang pertama jawaban Nabi Ibrahim, saya menjadi Khalilullah itu saya selalu mengedepankan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Satu, itu jawaban Nabi Ibrahim. Nah, yang kedua jawaban Nabi Ibrahim, kenapa saya menjadi Khalilullah? Yang kedua, karena saya tidak pernah bingung dengan sesuatu yang sudah ditanggung jawab oleh Allah. Itu. Apa yang ditanggung oleh Allah? Urusan rizki. Itu pusing. Ya, Pak Haji Saudi kadang-kadangnya, Pak Ayi buka bias di mana sendiri itu. Bukan namanya, kadang-kadang imaman dia disarah orang dia, gara-gara pikiran bias. Tuh kan? Nah ini, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bingung dengan urusan, dengan sesuatu yang sudah ditanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari apa? Urusan rizki itu sudah ditanggung jawab oleh Allah. Jadi jangan bingung. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam karena menjadi Khalilullah, kekasih Allah, dijawab oleh Nabi Ibrahim, saya tidak pernah makan pagi, saya tidak pernah makan sore, kecuali harus dengan tamu. Tuh rahmatnya kutip sema kalau mudah ya isu kutip sema. Wah jangan sih sema telepon rahmat Ustaz Rais itu bar tadi saya mau makan kalian dia berangkat ke dia insya Allah ya kalau memang tidak ada mau mencari tamu itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam begitu, belum pernah makan pagi, belum pernah makan sore, kecuali harus dengan tamu. Bahkan 3 mil Nabi Ibrahim mencari tamu untuk ke rumahnya datang supaya makan. Luar biasa.
aya tamu assalamualaikum dah pengen tamu sebalik kan urang nya tamu balik dah urang mah aya tamu kene mantan dah urang ka masih aya tamu kata tamu nya tapi Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa seperti itu. Masya Allahnya itu jawaban Nabi Ibrahim. Jadi segala sesuatu apapun kita hidup di alam ini ada aturan. Ini adalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tentang masalah tolak. Nah kemudian Fa'in tolaqaha, nah selanjutnya Fa'in tolaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila seorang suami sudah menolak dua berarti tolak tiga, ya. Sudah jatuh tolak tiga. Fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal kepada seorang suami setelah tolak tiga itu untuk rujuk kembali. Tidak boleh. Kalau sudah tolak tiga, karena tolak tiga itu merupakan tadi disebut tolak bain kubur namanya. Ya, makanya kalau misalkan walaupun kita saking kesel-keselnya sama istri, sudah sekarang saya kamu tolak 1000, tetap jatuhnya tolak tiga. Karena paling banyak tolak itu tiga. Ya, walaupun kita menjatuhkan tolak kita 1000 misalkan, saya tolak kamu 1000, tetap jatuhnya tolak tiga. Nah kalau memang sudah istri kita ditolak tiga, maka pada tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal kita untuk merujuk kepada istri kita kembali. Makanya kalau kita mau tolak tiga, pikir-pikir dulu, baiknya 1000 kali. Mikir orangnya itu karena saya tiba terus sampai menjatuhkan tolak tiga. Namun kenapa? Tadi takut kita mau kembali lagi. Nah itu makanya tadi saya bilang akal itu bisa kalah dengan marah, bisa kalah. Makanya tadi ketika kita menyelesaikan sesuatu dan jangan dalam keadaan marah, hati-hati. Ya. Nah ini kalau sudah tolak tiga, waduh repot urusannya. Intinya kita tidak boleh rujuk kembali dengan istri kita kecuali hatta tankiha zawjan ghairah, sehingga harus menikah lagi dengan yang lain. Gitu, nikah kedua jeung sejen. Itu baru setelah misalkan bercerai dengan istri yang kedua, yang sudah dengan suami yang kedua, baru kalau kita mau kembali lagi baru boleh. Tapi kalau belum, tetap itu tidak bisa. Nah itu ya, makanya memang banyak tolak itu paling banyak 3. Makanya kata Rasul halal, tapi yang dibenci oleh Allah yaitu tolak. Halal memang, tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu paling dibenci oleh Allah. Makanya harus hati-hati. Tapi ada di dalam kitab Komitugyan kata Syekh Jainuddin Al-Malibari, kalau seandainya kamu memiliki istri tidak bisa membawa kamu ke dalam ibadah, lebih baik hidup kamu jadi budak. Oh, ya. Kalau memang istri kita memiliki istri, tapi kita tidak pernah ibadah itu. Ya, artinya istri kita selalu memberikan motivasi untuk melaksanakan kita ibadah. Nah itu yang luar biasa. Yang harus kita pertahankan istrinya seperti itu. Intinya, nah ini dalam ibadah, mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini istri diberi tiba melindungi mukena kado ome, oh ini aduh hebat kok. Ya, masya Allah hebat. Nah ini jadi tadi awal hati-hati. Itu kata Syekh Jainuddin Al-Malibari, lebih baik kamu hidup menjadi budak daripada kamu memiliki istri yang tidak mengajak kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati-hati. Kenapa tadi ya? Karena istri itu adalah merupakan tanggung jawab kita dunia akhirat. Dosa istri ditanggung jawab oleh seorang suami. Makanya deus haram orang masuk ke surga yang membiarkan keluarganya maksiat, itu disebut orang dayus namanya, haram masuk ke surga. Gitunya istri dibiarkan maksiat itu bahaya. Ya pakai celana halus terbaru bener, ayo namanya terbaru bener, itu maksiat. Ya pakai baju terbaru, aduh bener. Ya
Acau dong bukan nama itu. Dan kalau kita membiarkan istri kita seperti itu, ya jelas. Dan dosa siapa? Ya suaminya. Karena tanggung jawab anak seorang istri ketika mau kemanapun bilang sama suami. Kenapa? Karena dosanya pun ditanggung jawab oleh suami. Aduh, berat baik, masya Allah. Ya, makanya kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua nih orang yang sedang mengembala. Artinya diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak dan istri kita itu. Itu yang paling terpenting. Ya, anak dan istri kita itu yang paling terpenting. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Maksud keluarga di situ adalah istri dan anak kita. Nah ini yang bahaya. Walaupun bapaknya di surga, ibunya di surga lagi enak, tapi anaknya lagi di neraka. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka? Ya Allah, karena ibu dan bapak saya tidak pernah mengajarkan saya ibadah kepadamu ya Allah. Akhirnya saya masuk ke dalam neraka. Sebelum saya masuk ke neraka, tolong antar sama ibu dan bapak saya. Atau ditarik di surga gitu ke rumah ini. Ya, disebutnya anak caraka datang, sawala anak ngacilaka bapaknya kabar. Aduh, wah jangankan di akhirat, di dunia saja ibarat di dunia anak cilaka susah dulu. Kalau ya, itu di dunia, apalagi nanti di akhir. Maka tadi Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, termasuk keluarga kamu, ya, anak dan istri kita. Nah ini makanya harus hati-hati. Ya, nah ini. Jadi kembali lagi, jadi mimba hatta tambiha zauzan ghairu. Jadi kalau istri kita sudah ditolak 3, baik, kemenang orang balik deui. Ya, walaupun memang enggak tadi teh nya. Wayar maneh motong sama ngeukeun bari motongan pajar maneh nook anak aya bareng nook potongan bisingan bobo deui doang. Eta nu bahayana. Tapi bobo deui urang geus sebalikna deui atuh kumaha deui. Ya, kecuali kalau tolak 2 ataupun tolak 1. Nah, disebut tolak 7 tidak apa-apa walaupun tanpa saksi sah. Ya, cepai dai dipikir-pikir pamajikan geus kene. Masya Allah, aduh, jadi tolak dan dirujuk, ya, rojak tuki, saya rujuk kamu sekarang jadi istri kita lagi. Yang penting belum lepas idah, ya. Itu kalau tolak 1, tolak 2, namanya tolak rujuk. Tapi kalau tolak 3, itu jelas tidak bisa. Berarti itu harus menikah dulu dengan suami yang lain. Nikah dulu, ya. Bila perlu boleh dikulike, ayo sok kawin tak pemajikan di modalan dia, ya. Tapi ulah lagi lah, sebulan kok bukan apa itu bisa gitu. Tidak bisa memakai waktu, ya. Yang namanya pernikahan itu tidak boleh memakai waktu. Saya menikah dengan waktu 1 bulan ataupun 10 tahun, tidak bisa. Jangan memakai waktu. Yang menikah memakai waktu, tidak bisa memakai waktu. Ya, disebut kawinan dan cuma 2 itu. Kawinan, kawin kontrak. Ayo coba itu. Ya, selama saya kerja di sini, itu tidak, jangan memakai waktu kalau urusan pernikahan ini. Harus hati-hatinya, ya. Ini hatta tangkiha zauzan ghairu, sehingga harus menikah lagi dengan siapa? Dengan laki-laki yang lain. Nah baru setelah menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian dia cerai, nah baru kita bisa kembali lagi kepada istri. Itu, ya. Makanya orang yang paham dapat mengomensinya, ulah sampai itu rumah. Dia punya sewot-sewot lagi. Kan orang bisa tadi dia rumah tangga banyak ujian, banyak cobaan, tapi tadi hadapi dengan tenang, hadapi dengan otak yang ada. Nah itu insya Allah, gitu ya. Ini, jadi tidak boleh. Nah kemudian, tapi kalau kalian menolak hanya cuma tolak 1 ataupun tolak 2 yang disebut tolak rujuk, para junaha alaihima ayatarozana, maka tidak dosa kepada suami istri apabila mau rujuk. Ya, itu tadi. Tinggal ngomong rojak tuki, saya rujuk kamu sekarang hari ini.
jadi istri kita kembali walaupun tanpa ada saksi. Kenapa? Karena kalau memang belum lepas idah, tetap posisinya itu masih istri kita. Begitu, ya istri kita itu tetap posisinya. Karena misalkan masih di dalam idah, tidak rojak tuki, saya rujuk kamu jadi istri kita kembali, walaupun tanpa saksi, tidak apa-apa. Ya, itu namanya disebut dengan tolak rujuk. Baik tolakuha para junaha alaihima ayyataroja'a. Apabila kita memang ketika baru tolak satu tolak dua mau dirujuk lagi, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting tolak satu tolak dua. Kalau sudah tolak tiga tidak bisa lagi. Ya, jadi sudah tahu ini itu berapa? 3 bulan 10 hari. Salah satu ya. Jadi salah satu itu 3 bulan, 3 kali sucian, taruhlah 3 bulan, ya, ditambah dengan 10 hari, ya, jadi 3 bulan 10 hari berarti itu sudah habis idahnya. Ini, itu ya, ini. Mana kemudian insana ayuqima hududullah. Apabila kalian menyangka atau mendirikan atau melaksanakan had-had Allah Subhanahu wa taala, ya, itu hati-hati. Hududullahi wa yumhali qaumi ya'lamun. Had-had Allah, batas-batas Allah, aturan-aturan Allah dijelaskan untuk kaum yang berpikir. Nah ini, ya. Jadi orang kita harus hati-hati dalam rumah tangga. Tadi banyak ujian, sebab yang namanya ujian tadi, ya, ayo kalau kita dapat bisa melewati ujian tersebut, insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sedikit ayo terus. Seperti anak sekolah kalau mau lulus diuji dulu sama gurunya. Kalau bisa lulus sekolah, kalau nggak bisa tetap di situ. Ya, nah ini seperti kita hidup dalam rumah tangga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum punya anak satu, waduh repot cari makan. Ya, bagi saya itu anak hiji, masya Allah, dengan bintir, ya, masya Allah, luar biasa. Itu, ayo terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, insya Allah, kalau memang kita bisa menghadapi ujian tersebut, berarti kita bisa naik kelas, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, terus sedikit-sedikit. Gitu-nya. Nah ini, jadi had Allah jelas, hukum-hukum Allah dijelaskan untuk kaum-kaum yang berpikir. Nah ini, jadi ayatnya baruna orang-orang yang berpikir. Nah kemudian wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna. Apabila kita menolak istri kita kemudian sudah dekat ajalnya. Apa ajalnya? Maksudnya waktu idahnya sudah dekat, taruh 2 hari lagi ataupun tinggal 4 hari lagi lah. Ya, ajalahunna fa'amsikuhunna. Kemudian kita mau merujuk, silakan. Karena belum lepas idah, walaupun tinggal sedikit lagi tuh, tinggal 2 hari lagi taruhlah. Ya, lepas idah itu tinggal 2 hari lagi. Ya, udah 3 bulan 8 hari misalkan, tinggal 2 hari lagi ataupun 1 hari lagi. Nah, kalau memang itu ya jadi fa'amsikuhunna. Ayat tawajjahunna, maksudnya kita rujuk kembali. Jadi kita jangan dilihat kejelekannya, tapi yang kita lihat kebaikannya. Selama dengan kita, selama kita baik dengan istri, kebaikan istri kita luar biasa. Pikirkan di situ, bayangkan di situ. Ya, insya Allah. Dirinya dalam rumah tangga, insya Allah. Jadi pikirkan kebaikan, jangan kejelekannya. Kadang-kadang kita bayangkan kejelekannya sih, ya, bukan kebaikannya, tapi kejelekannya kita bayangkan kebaikannya. Kebaikan istri kita itu luar biasa. Nah ini. Ya, kadang-kadang makanya kalau orang misalkan mau itu tadi tinggal 2 hari ataupun 1 hari lagi lah, silahkan injot apa namanya baik wa idza talaqtumun nisaa balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf, maka kita rujuk kembali bima'rufin dengan cara yang baik. Jangan setelah dirujuk malah begitu lagi. Ya, lebih cepat kalau disebutnya awet rajin. Ya, rumah tangga hati-hati, ayo wae awet lagi terus ribut. Ya, tolak kan itu nya. Bawa pakaian, awet balik. Ya, ada banyak yang seperti itu. Ya mana ada.
Itunya, nah sebentar, pulang bawa tas, balik lagi, aduh, repot deh. Ya, itu, makanya kalau bisa rumah tangga itu tadi hanya berdua antara istri dan suami, termasuk orang tua pun jangan tahu seperti itu. Ya, rumah tangga harus seperti itu. Nyaman aib menjaga bangunnya, kayaknya baik, luar biasa. Ya, nah itu. Ataupun suami baik pasti akan teringat itu suami yang baik, ataupun istri yang baik itu pasti akan selalu teringat dalam bayangan. Nah itu maksudnya. Itu jadi lihat apabila kita menyuami istri kita, kemudian balagna ajalahunna, kemudian waktu idahnya tinggal sedikit lagi, kemudian kita mau silakan dirujuk kembali, tapi tadi bima'rufin, dengan cara yang baik, bukan min ghairi dhararin. Jangan kita memudaratkan kepada istri kita. Itu hati-hati setelah kita rujukkan kembali. Ataupun wa ausarihunna bima'ruf, ataupun kita memasrahkan, mengembalikan anak kita kepada orang dengan cara yang baik. Itunya ausarihunna, itu dengan cara yang baik. Ataupun fa'amsikuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Kita ada misalkan nih mau kembali lagi, rujuk kembali, tapi untuk memudaratkan kepada istri kita lebih baik itu jangan. Kalau seperti itu terjadi, berarti dia ausarihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melakukan hal seperti demikian, mereka merujuk istri kembali tetapi hanya untuk memudaratkan, berarti dia sudah menzalimi kepada dirinya sendiri. Nah itu, karena tadi kan istri wajib dijaga, keluarga wajib dijaga, kehormatan kita wajib dijaga, harta kita wajib dijaga, agama kita wajib dijaga, termasuk istri kita itu wajib harus dijaga. Nah itu ya, bukan untuk disakiti, bukan, ataupun bukan untuk dia tetap, tapi untuk dijaga. Itu ya, harus hati-hati. Karena wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melakukan itu tadi ketika merujuk tapi untuk memudaratkan, itu berarti dia sudah zalim terhadap dirinya sendiri. Apa zalim itu? Wa tusfil ghairi ma'alihi, naruh satu perkara bukan pada tempatnya, itu disebut dengan zalim. Kita menikahi istri bukan untuk dimudaratkan tapi untuk dibahagiakan. Nah itu ya. Nah ini jadi untuk dinafkahi, bahkan nafkah itu wajib ditagih oleh seorang istri. Misalkan kita ke istri sehari 50.000 sehari ini, kemudian 10 hari dan diberikan nafkah, itu termasuk kepada hutang, wajib ditagih oleh istrinya. Itu ya, jadi wajib ditagih oleh istrinya, itu termasuk kepada hutang. Tapi istri anu mana? Ya, dina pemitujan sekjen al-walibah disebutna istri anu disebutna memasrahkan, gitu ya, anu tamkin. Dalam kita pikir, kita perluin bahasanya tamkin, memasrahkan kepada suami, gitu ya. Bahasa orang mah dina campal suku jeung lelobiheunnana nya, saujung rambut jeung kotobe dipasrahkeun ka menjadi suami, itu disebut dengan istri tamkin namanya. Nah itu baru boleh, gitu ya. Nah, tapi kalau istri yang bangkang gak wajib diberikan nafkah, ataupun yang keluar tanpa seizin suami itu tidak wajib diberikan nafkah, karena itu hukumnya nusus namanya. Itu udah keluar daripada apa di rumah, misalkan tanpa seizin suami. Nah itu ya, hukumnya nusus namanya. Nah kemudian wala tattakhidhu ayatillahi hujwa. Nah itu belum, insyaallah nanti minggu depan ya. Kesimpulannya, kita tolak itu adalah sesuatu yang halal ya, tapi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita di dalam rumah tangga mengucapkan kata tolak. Jangan pernah ya, itu hati-hati, berbahaya.
Walaupun bercanda kita mengucapkan tolak sama istri tetap itu jadi. Nah ini makanya kita harus hati-hati. Jadi tolak ada dua, satu tolak disebut tolak rujuk, yang kedua disebut dengan tolak bain. Tolak rujuk tolak satu, tolak dua, tolak bain itu tolak tiga. Bain ada dua, bain sugro dan bain kubro. Bain sugro apa? Tolak satu tapi tolaknya harus dibeli oleh istri, itu disebut bain sugro. Kalau bain kubro tolak tiga itu bain kubro namanya. Nah, itu jadi kita dalam rumah tangga jangan pernah sekali-kali kita mengucapkan kata-kata seperti itu. Intinya dalam rumah tangga. Mudah-mudahan kita semuanya rumah tangga kita jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak dan istri-istri kita dijadikan anak istri yang solehah, kemudian putra yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin, yang bisa menolong kita dunia akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.